Gue bilangin lu nggak pernah ngerti-ngerti lo. Kalau HP bunyi aja langsung lo jawab. Mak lo ngomong bebusa nggak didengerin lo. Biar lo anak gue juga lo. Gue sumpahin lo keluar juga sambar petir lo. Nggak sadar. Kenapa? Karena emosi. Begitu keluar bener sambar petir. Nangis nggak tuh mak? Nangis nggak? Jangan nangis. Mestinya angkat tangan. Terima kasih ya Allah. Kabul doa saya Allah. Datang warga po, anak po sama anak po nih kenapa gosong po kayak jagung bakar po. Jagung bakar enak pakai mentega. Siapa ya anak po? Ya Allah, ya kan begitu sampai ke gitu mestinya kan doanya kabul. Siapa yang bilang? Yes, doa gue diterima. Tapi ada yang kayak begitu? Kagak. Dia nyumpahin anaknya kecelakaan. Bener kecelakaan. Nangis dia. Nangis dia. Yang hebat, maaf bapaknya nggak nangis. Kuat, tegar, laki-laki. Begitu anaknya kecelakaan langsung dibawa ke rumah sakit. Pulang dari rumah sakit baru mewek. Kenapa lu mewek? Biayanya mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bini'matihi tatimmus salihat wassalatu wassalam ala ashrafil makhluqat sayyidis sadat sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-faizina bil khairat. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para asatiz, para tuan guru, terutama sahibul hajat, orang tua kita Bapak Mahmud, dalam hal ini putra beliau akhi fillah saudara Nur Hadi. Semoga apa yang beliau niatkan digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mulia guru kita ad-da'i ilallah wa rasulih al-ustadz Taufik Hidayat, guru kita ad-da'i ilallah wa rasulih al-ustadz Agus Nurleo, guru kita ad-da'i ilallah wa rasulih al-ustadz Kiai Haji Sudaryanto MA, dan orang tua kita, guru kita yang selalu tidak pernah alfa di majlis silaturahim malam Jumat, orang tua kita Ustadz Ahmad, begitu pula Amil Nahrawi, dan seluruh para orang tua, para sepuh bini sepuh yang selalu menyertai kami dalam setiap majlis malam Jumat. Semoga antum semua selalu dipanjangkan umur, disehatkan badan, dan senantiasa diberikan kekuatan untuk selalu membimbing kami agar lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan. Alhamdulillah malam hari ini wasilah keluarga besar orang tua kita Bapak Mahfuz mengundang kita dalam rangka tahaddus bin ni'mah sekaligus tasyakkur karena salah seorang putra beliau telah diberikan amanah oleh Allah, di mana istri beliau mengandung dan usia kandungan saat ini 4 bulan, iyalah ya, 4 bulan. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan pada kandungannya dan janin yang ada di dalam kandungan istrinya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Begitu pula di antara permohonan doa pada malam hari ini tiada lain agar kelak ketika nanti dalam persalinan Allah Ta'ala berikan kemudahan. Amin ya Rabbal. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang bilang begini, kenapa 4 bulanan? Kan umumnya
7 bulan. Saudara, mau yang mana saja jangan dipermasalahkan. Cuma kalau memang waktu yang tepat, ya ini 4 bulanan. Kenapa 4 bulanan? Karena memang pas usia kandungan 4 bulan atau 120 hari, disitulah Allah Ta'ala ya memerintahkan malaikat untuk pertama meniupkan ruh dalam rahim yang diisi oleh janin berusia 120 hari atau 4 bulan. Yang kedua, Allah perintahkan malaikat untuk mencatat 4 perkara yang kelak akan menjadi takdir yang akan diterima oleh setiap hamba Allah. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam kitab hadis Arba'in disebutkan tentang penciptaan manusia, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan summa yakunu 'alaqatan mithla dhalik summa yakunu mudghatan mithla dhalik. Setiap manusia, setiap salah seorang kalian, semua kita, Allah himpun bentuk kejadiannya ketika berada di rahim ibu. 40 hari pertama disebut dengan nutfah, sperma ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan dari hubungan suami istri, maka ketika memang ditakdirkan akan jadi, maka saudara, maka itulah 40 hari pertama berbentuk nutfah. Makanya dalam masa nutfah itu biasanya yang terjadi pada perempuan apa? Ngidam, mual-mual ya, lakinya pulang, enak lihat lakinya pulang. Udah gitu pulang tanggung bulan lagi. Wah, udah nggak ada bedanya kayak toko dapur. Ya, pulang, lakinya buka dompet, gajian gue goblok. Ya, baru deh, cadel, betul. Bapak bawa empet, ya. Mau kena udah kering, mau kena kering. Kalau hujan sih jarang kering ya. Ya iya. Supaya nggak dijemur, diambil lagi dijemur. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, itu yang terjadi. Nah, maka saudara, ada orang bilang begini, sebenarnya yang pas yang mana sih tentang penciptaan manusia? Di satu ayat menyebutkan manusia diciptakan dari segumpal tanah, segumpal darah, setetes air mani. Saudara, ini semua adalah proses, semuanya bertujuan sama. Kalau pada akhirnya disebut segumpal darah itu, segumpal daging itu, semua prosesnya adalah nutfah. Nutfah prosesnya kembali kepada tanah. Makanya saudara, orang-orang luar negeri itu, Eropa terutama, maaf ya, supaya sperma itu sehat, bagus, makanya nggak sembarangan. Jadi cakep, dia punya kualitasnya, ya. Nah saudara, makanya Al-Quran itu memerintahkan kepada kita apa yang diperintahkan oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya. Allah pun perintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk makan dan minum dari hasil yang halal. Terhadap para rasul, ya ayyuhar rusul
kulu minat thayyibat. Terhadap orang beriman juga begitu, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat. Makan yang thayyib. Yang thayyib ini bukan sekedar baik, bukan sekedar bagus, ya, kehalalannya sangat menentukan. Ditambah lagi bergizi. Tuh saudara, ini yang perlu nih. Halal penting, bergizi sangat mendukung. Karena apa? Karena Allah itu di samping memberikan kepada kita hawa nafsu, Allah pun memberikan kita akal. Jadi akal ini jangan disia-siakan, manfaatkan. Kalau urusan halal doang tapi nggak bergizi, ya maaf, gemuk sih gemuk tapi blow on. Oh iya, maaf yang gemuk. Bukan, guru kita juga gemuk. Tapi lain, makanya yang thayyib. Ya, adek, kalau kata guru saya begini, halal halal, yang ini bergizi, yang ini kurang gizinya, apalagi nggak ada sama sekali gizinya. Ya, halal, cuma bedanya kalau makan yang bergizi sama yang nggak bergizi. Kalau makan yang nggak bergizi, maaf, cuma sampai pundak. Tapi kalau makan yang bergizi, terus transfer ke otak, jadi mikir dia. Tuh, oncom enak nggak? Enak nggak? Pakai lenca, kayak sambal hijau dipotong-potong, makan angkat kaki, elah, asik kan? Enak saudara. Cuma nggak sampai otak, mau sampai punggung. Habis makan bengong. Tuh, oncom, betul, enak. Coba kalau steak kita makan, sekali-kali ke abubah, elah, sekali makan kapok. Bayarnya mahal. Nunjukin sih, makan dong di abubah. Lu udah pernah? Udah. Berapa duit? Nggak tahu, gue dibeliin. Saudara, kenapa? Yang bergizi itu ketika dimakan, naik ke otak. Jadi berpikir, enak tuh. Makanya maaf, kalau orang ilmuwan bengongnya aja enak dilihat. Siapa itu ilmuwan? Siapa? Yang rambutnya jabrik? Hempstead. Iya kan? Bengongnya aja enak. Sebaliknya, yang nggak berilmu bengongnya aja mendung. Bengong mendung. Anak orok lewat sawan. Makanya sama anak-anak nih, sama anak yang masih punya orang tua, ya karena ada mantu juga, kan gitu ya nggak? Iya, ya nggak seminggu sekali, 2 minggu sekali, nggak 2 minggu sekali, ya sebulan sekali, ajak orang tua makan enak. Ini kan kita jujur aja, makan enak kita sebut perbaikan gizi. Kapan? Kondangan. Perbaikan gizi pak, kenapa? Kondangan. Ya kan? Ajak sekali-kali makan di luar. Tuh, Mbak, sekali-kali, Mbak. Bapak kan belum makan. Iya, yuk kita makan enak di luar. Apaan tuh? Hoka bento. Makan nasi pakai lumplit. Kenyang kagak, kesel iya. Susah ngambilnya, kokop juga akhirnya. Bukan sok-sokan. Nah, jadi hadirin kembali, sperma asalnya ketika kita runut, prosesnya semua dari tanah. Itu kan saripati. Apa yang kita makan, buah-buahan, sayur mayur, termasuk daging, ketika kita runut, buah yang kita makan, buah apa? Pepaya, mangga, dan lain sebagainya, ditanam di mana? Ditanam di tanah. Kita makan kambing, kita makan sapi,
Ya terserah olahnya kayak apaan tahu. Saudara, sapi, kambing, apa yang dia makan? Rumput. Rumput tumbuh di tanah, kembali kepada tanah. Maka surah Toha di mana Allah berfirman, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Jadi jangan bingung, itulah hebatnya Al-Qur'an. Ya, asalnya semua dari tanah, kembali ke tanah. Bahkan ada keterangan, pengen tahu kalau kita dulu diciptakan oleh Allah, asal tanah yang diambil itu dari mana? Nanti lihat ketika akhir hayat dimakamin di mana. Ya, lahir boleh di kampung sawah, pergi umroh meninggal di Mekah, dikuburin di Mekah, berarti dulu tanahnya diambil dari tanah Mekah. Ziarah ke makam Rasul, kemudian dia meninggal, dikuburkan di Madinah, berarti tanah Madinah. Lahir di kampung sawah, dikubur di Parung. Lo kok ketawa Barong? Hah? Samping pesantren ya. Hah? Samping pesantren. Iya kan? Belakang itu. Lu pada paham lo? Punya kartu member ya? Tuh hebatnya majlis begitu, semua kebuka saudara, biar naik yang buka, lu sih nyambung udah. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ada yang nanya, lah Ustadz, kalau orang Jakarta kemudian meninggal di Bojong, dikuburin di Bojong, baru 5 tahun digali dipindahin lagi, dari mana tanahnya? Ayo dari mana? Ayo. Ya gampang aja, dari dulu emang udah sengketa. Enggak. Nah hadirin ma'asyiral muslimin jamaah sekalian, kemudian dengan kuasanya Allah 40 hari kedua Allah rubah menjadi alaqah, segumpal darah. Lalu Allah rubah lagi 40 hari ketiga, yakni 100 berapa? 20 hari alias 4 bulan. Ya. Menjadi mudghah. Mudghah itu segini lah, sekepal gitu. Nah, ketika usia kandungan 4 bulan atau 120 hari, saat itu ditiupkanlah ruh. Makanya 5 bulan, 6 bulan ke sana, nah, mulai itu ada gerakan. Apalagi 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, gerakannya makin mantep. Kalau bapaknya hobi nonton Liga Champion, tuh anak, iya nggak? Iya. Kalau hobi bulu tangkis, pak. Hobi fil abna kan gitu. Iya. Begini mulu dong. Iya kan, emaknya maju mulu, ngapis sih begini mulu. Bapak lo menjoran. Ya Allah. Yang hebat bapaknya tukang ngaji, adem banget tuh anak. Hadirin jamaah sekalian, maka setelah ditiupkan ruh ada itu gerakan. Coba sebulan, 2 bulan, ada nggak gerakan? Ada nggak? Sok tahu lo, emang lo yang ngandung? Tanya bini. Sok tahu belum, kagak, lo yang ngegerakin. Anak hadroh so tahu. Ya hadirin jemaah sekalian
yang dimuliakan. Kenapa? 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, sampai 9 bulan. Karena tadi sudah Allah tiupkan ruh. Lalu saat itu pula diperintahkan oleh Allah akan malaikat untuk mencatat 4 hal. Bikasbi rizki wa ajali wa amali wa syaki au sa'id. 4 perkara itu adalah tentang bagian rezekinya. Makanya kalau orang-orang yang zuhud, ya sekedar dia bekerja, sekedar dagang, nggak perlu terlalu ngoyo, apalagi sampai menghalalkan cara, bahkan meninggalkan kewajiban. Kenapa? Dia udah tahu sejauh mana dia melangkah, Allah sudah tentukan rezekinya. Tapi tetap mesti berusaha. Jangan dengar kayak begini, saya biasa dagang nggak dagang. Kenapa? Udah dapat jatahnya. Biasa kerja kagak kerja, dapat jatahnya. Udah ketahuan kerja lo bolos aja dipotong. Ya, saudara yang dimuliakan oleh Allah, wa ajalih, termasuk batasan umur. Cuma ini rahasia Allah. Berapa tahun kita tinggal di dunia, Allah yang tahu. Ada yang sehari baru lahir, meninggal, kejepit, kelilit pusar, umpamanya tali pusar, cuma sehari doang, nangis, meninggal. Ada yang mungkin sebulan, ada yang mungkin setahun, bahkan ada yang puluhan tahun. Bahkan saudara, kalau Nabi kasih gambaran, a'maru ummati baina sitti wa sab'in, ya kisaran umur umatku itu antara 60-70, ya 60-70. Siapa? Ya artinya luar biasa. Kalau emang udah lewat, itu luar biasa. Ya, bukan artinya nggak finish, saya finish juga kan gitu. Ya, antara 60 sampai 70, ya kita harus mawas diri lah, koreksi diri kita, introspeksi. Maka saya sekedar mengingatkan doang nih, ya kan, kalau mati mah ngacak, betul nggak? Pertama nggak pakai abjad. Kalau A duluan, nggak ada yang namanya Ahmad, nggak ada. Iya, semua namanya Z. Iya, Zudi, Zainuddin, Jainal, iya kan, nggak ada. Nggak mau, angker duluan soalnya. Tapi enggak ngacak, nggak yang mesti tua duluan, enggak. Iya ya, daun yang kuning biasanya berjatuhan, tapi nggak mustahil yang hijau juga bakal jatuh gitu ya. Artinya saya ingatkan doang, yang udah sampai 60, 70, apalagi sekarang usianya umpamanya 59 tahun 11 bulan 28 hari, berarti 2 hari lagi. Ntar pulang makan yang enak-enak, ya, makan yang enak-enak gitu. Sebelum tidur ambil kertas putih, bikin wasiat. Siapapun yang menemukan surat ini, tolong dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kalau gue nggak ada umur, tuh tanah yang 200 meter sebelah belor buat lu, anak gue yang tua. Yang ngidul buat lu, cuma catatan gue, yang di belakang Ikhwanul Muslimin, pas belakang Indomaret, jangan dijual. Kenapa? Itu punya mertuanya Ustadz Sunar. Bapak bikin penasaran katanya. Walaupun umpamanya besok Allah masih kasih panjang umur, iya kan? Iya saudara, termasuk utang juga catat.
Jangan lupa, mau tidur kita kan nggak tahu. Ketika kita masih seger, kemudian besok ternyata itu tidur panjang kita. Walaupun besok umpamanya masih kasih lagi, ya taruh lagi, umpetin lagi. Kan gitu, supaya apa? Nabi surat wasiat begitu kita nggak ada, kita dipindahin begitu bantal, nah, alhamdulillah. Apa jadi cakep kan? Oh, nggak susah-susah nyarinya. Gitu saudara. Nah hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembali batasan ajal. Lalu tentang amalnya dan tentang statusnya pun telah tercatat. Minas suada au minal asqiya. Kelak tergolong menjadi orang-orang yang bahagia ataupun menjadi orang yang celaka. Semua udah Allah taala catat. Nah kemudian ada orang nanya, nah kalau memang udah dicatat kira-kira bisa nggak dirubah tuh? Ya, bisa nggak dirubah? Saudara, kalau Allah berkehendak nggak ada yang nggak mungkin, nggak ada yang nggak bisa kalau Allah berkehendak. Tergantung takdir mana, apa takdir mu'allaq atau takdir mubram. Selama itu takdir mu'allaq bisa ya Sate? Oh iya. Gua aja mantunya nggak berani kali. Iya, takdir mu'allaq ya tadi dagang sepi melulu. Inovasi dong. Musim hujan dagangnya es melulu. Habis ya habis, lumer. Bukannya yang beli, lumer. Gitu. Es krim enggak kuat ya. Gitu. Iya, lu kan banyak tuh es serut ya kan? Iya, kita belain dikit. Iya, kan besok udah bawain. Berinovasi, kenapa hujan kayak begini seblak? Seblak ya Ji ya, mantep. Pokoknya begitu makan keluar asap. Orang pedesnya ada di levelnya, pedes ada levelnya. PPKM. Masyarul muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi berinovasi. Males ibadah jangan turutin, ya kan, paksakan diri untuk ibadah. Ustaz kok ibadah dipaksain? Awalnya kita paksain, bukan orang yang maksa, diri kita maksa. Kalau kita males terus, kita turutin lalai, kita turutin males, nggak ada keuntungan, terus dalam keadaan males. Males lalai itu kendaraan setan, makin asik aja udah. Tapi kita paksakan diri kita untuk merubah. Nah saudara, di antara amaliyah yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan bisa merubah apa yang telah diterima oleh hambanya di alam dunia ini, salah satunya adalah doa. La yaruddul qadha'a illa du'a'u. Nggak ada yang bisa menolak ketentuan Allah kecuali doa. Maka inilah ulama-ulama kita bikin yang namanya walimah, bikin acara semacam ini ya. Ini bertujuan supaya apapun yang kelak akan Allah berikan kepada cabang bayi, dari mulai di alam rahim sampai nanti persalinan, semuanya yang terbaik menurut Allah. Itu yang diminta dengan doa. Kekuatan doa itu luar biasa saudara. Kenapa? Doa ini senjata bagi kita, bagi orang beriman. Ad-du'a silahul mu'min. Maka jangan pernah menyepelekan doa, baik doa orang lain ataupun kita mendoa sendiri. Ketika kita ingin kabul doa kita, tunjukkan keseriusan dalam berdoa. Salah satu keseriusan itu tadi, angkat tangan kita ya. Nabi aja kan kalau doa ya kan, hampir kelihatan ya. Kita terkadang cuma aminin doang, males banget. Amin. Amin. Lihat pengemis, ada pengemis yang gak serius minta-minta, padahal perutnya udah kenyang, mukanya acting cakep banget, muka madesu, kayak 3 hari 3 malam belum makan, rantangnya aja dibolongin,
Tuh, pengok lagi, dekil. Saudara, menunjukkan keseriusan. Assalamualaikum Pak, bagi sedekahnya Pak. Belum makan Pak, belum makan Pak. Begitu nggak ada sambal hijau nyelip di sini. Lo habis mampir lo ke warung Padang lo. Nah, aku belum makan 3 hari. Ih, dilani pakai betahak lagi. Bagi Pak. Pengemis kalau nggak serius dalam aktingnya, nggak ada yang ngasih. Iya, jalannya aja meles banget. Ada anjing kaburnya kencengan dia. Nah, sama Allah begitu. Idza sa'altumullaha fa antum muqinun. Kalau minta sama Allah yakin, mantap, serius. Begitu. Ya, angkat tangan, minta sama Allah. Nah, saudara, dengan doa apapun yang kita minta ataupun apapun ketentuan yang memang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan, maka dengan kehendak Allah akan bisa dirubah. Ya mungkin saat kita keluar rumah tadinya mungkin akan kena celaka, tapi karena doa atau didoakan, maka saudara, Allah hindari kita. Jadilah kita orang yang selamat menuju tempat tujuan kita. Nah, ma'asyiral muslimin, dalam doa ini juga baik untuk diri kita ataupun untuk orang lain, keluarga, apalagi anak-anak kita. Jangan pernah anak-anak kita itu, maaf, keluar dari mulut kita bukannya doa tapi sumpah serapah. Ini yang sering kita dengar dalam rumah tangga. Ngedoain kagak pernah, nyumpahin sehari 3 kali. Dilarang dalam agama tuh. La tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum. Jangan nyumpahin diri sendiri, jangan nyumpahin anak, jangan nyumpahin harta benda, nggak boleh. Kenapa? Ketika kita nyumpahin, malaikat lewat jadi kenyataan. Sakit nggak sembuh-sembuh, dia pasrah. Ya Allah, kalau begini ya Allah, nggak kuat hidup di dunia ya Allah, cabut aja ya Allah, cabut aja ya Allah, cabut aja ya Allah. Tukang kredit mau nagih, entar dulu Pak, 12 bulan lagi. Siapa yang mau jamin nih? Kalau BRI bisa lunas. Ya nggak? Kalau BRI bisa lunas gitu, saudara. Iya. Ya tukang keliling, mamang-mamang. Ntar dulu pokoknya. Oh, dipakai dalil perdata nggak di dunia beres, di akhirat terus menerus episode begitu, saudara. Dilanjutin, saudara. Jangan, nggak boleh. Yang boleh itu kalau kita lagi sakit, sebagaimana Nabi ajarkan kepada Sayyidina Utsman ketika beliau sakit, minta supaya diberikan apa? Segera dalam kesembuhan. Allahumma inni as'aluka ta'jilal afiyah. Minta kepada Allah. Kalaupun minta maaf, doa begini, ya Allah, jika hidup lebih banyak membawa manfaat dan kebaikan untuk diriku, Pak Ahyi ini, hidupkan aku ya Allah, panjangkan umurku ya Allah. Tapi tadi kalau kematian itu lebih banyak membawa manfaat untuk ya diriku, matikan aku. Jadi apalah artinya panjang umur kalau dalam keseharian selalu maksiat dan dosa, mudarat selalu yang kita lakukan. Jadi satu, ketika kita sakit separah apapun tetap optimis. Orang harus tahu ya, dengan sakit itu disitulah menunjukkan cintanya Allah kepada hamba. Ya, idza ahabballahu abdan ibtalah. Allah bila menunjukkan cinta kepada hambanya, Allah uji dengan penyakit. Makanya bedanya orang yang hidupnya penuh syukur disebut syakur dengan orang yang syukur
Kalau orang yang syakur itu bersyukur kepada Allah bukan hanya ketika mendapatkan nikmat, ya, gaji naik, dia bersyukur kepada Allah, bukan sekedar itu. Bahkan ketika dia kena musibah pun tetap bersyukur kepada Allah, dia nggak ngeluh. Tapi kalau syukur rata-rata ya dapat nikmat doang. Ketika diuji kena musibah belum tentu dia bisa bersyukur. Ya istilahnya begini, aduh Pak Syakur kemana kok nggak ngaji? Oh dia kurang sehat. Ayo ntar setelah ngaji kita besuk ke sana, kita besuk, tanya, Pak Syakur sakit ya? Iya Pak. Pantas gak kelihatan? Kita tanya, sudah berapa lama? Jawaban Pak Syakur, baru 7 hari. Baru 7 hari. Ini namanya kalkulasi penuh keimanan, penuh syukur. Lah kok Pak jawaban Bapak dari yang lain? Umumnya orang nyebutnya sudah loh Pak, ini Bapak baru. Apa alasan Bapak bilang baru? Begini, sekarang umur saya 50 tahun, memasuki usia 51 tahun. 7 hari saya sakit, baru 7 hari. Sementara 51 tahun itulah Allah berikan nikmat. Apa salah saya bilang baru 7 hari? Luar biasa, istimewa, amazing, OMG, saudara. Besok begitu ya, insya Pak Yongki kemana nggak ngaji? Kurang sehat. Sudah berapa? Sudah 5 hari. Ingat, oh jangan sudah dong, baru 5 hari. Emang mau berapa hari? Lu mau berapa hari? Insya Allah kalau jawabannya baru 7 hari, maaf, mata nggak ngembeng, ya tetap ceria. Tapi kalau orang yang sekedar syukur aja, ketika ditimpa musibah sakit dikunjungi, Pak mana aja nggak ngaji? Sakit saya, suara juga parau, sakit saya. Sudah berapa hari? Sudah 1 minggu. Tenggorokan nggak bisa nelan, kopi nggak bisa, ngeteh nggak bisa, nyucu. Yang kayak gitu mengharapkan sesuatu. Nah hadirin jemaah sekalian, mudah-mudahan makanya Rasulullah SAW yang Allah telah nyatakan liyaghfiralakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, tapi luar biasa ibadahnya nggak pernah berhenti, ya, bahkan hatta tatafattara qadamahu, karena kelamaan berdiri dalam sholat sampai bengkak kedua kakinya. Sampai istri beliau tanya, kenapa kau lakukan ini wahai Rasulullah? Bukankah Allah telah menjamin memberikan ampunan ma taqaddama wa ma ta'akhkhar? Jawaban Nabi satu, afala uhibbu an akuna abdan syakura, bukan syukura. Dan Allah pun nyatakan dalam firman-Nya, wa qalilun min ibadi asyakuru, bukan asyukuru. Jadi kita berusaha, ya. Ustadz itu kan kelas ulama-ulama, iya kita lagi belajar. Jadi ilmu yang manfaat dapat sedikit, berusaha untuk, kalau kata orang apa ya, orang sekarang bilang mengaplikasikan, merealisasikan, saudara, dalam kehidupan kita berusaha kayak begitu, saudara. Nah jadi itu yang pertama, ketika kita doa, ketika kita sakit, Allah sedang menunjukkan cintanya kepada kita. Bahkan saudara, orang kalau nggak sakit, maaf, jangan dari apa-apa, dari ucapan bisa sombong dia. Cemen loh, pada hujan begitu doang sakit, gua nih hampir kesambar petir gak kenapa-napa. Ini cuma kagetnya 2 minggu sawan. Iya. Nah jadi jangan, nggak boleh. Justru Allah sedang mendekatkan rahmatnya. Lihat Fir'aun itu kan sombong bukan hanya karena kaya, karena banyak ya pengikutnya, karena ditakuti, bukan sekedar itu saudara. Satu, karena memang Allah nggak pernah kasih dia sakit, sehat terus dia tuh Fir'aun. Makanya siapapun orang kalau sakit
walaupun seharinya nggak pernah ke masjid, nggak pernah ke musola, nggak pernah ke majelis ilmu, tapi KTP-nya Islam. Begitu sakit pasti ingat sama Allah. Coba deh, hayya 'alas salat, masih di Empang. Hayya 'alal falah, dimakan, lupa dimakan. Oh saudara, nggak inget, nggak eling, tapi begitu sakit, ya Allah, ya Allah, kok sakit begini amat sih Allah, amat aja nggak begini ya Allah, ya Allah, kok saya sehat ya Allah, saya janji deh ya Allah, pokoknya kalau saya sehat, azan maghrib di masjid, azan isya di masjid, azan subuh di masjid, azan zuhur di masjid, azan asar di masjid. Ya Allah, emaknya bilang bayang nggak Allah? Nggak tahu. Ya azan di masjid, di Empang. Nah, itu Allah singgung manusia kayak begitu tuh. Wa idza an'amna 'alal insan a'rada wa na'a bijanibi wa idza massahu syarru fadhu du'ain arid. Iya, lagi kasih nikmat berpaling dia sombong. Bayang ya, itu mah kelasan 50-70. Iya kan? Oh, lagi ke apa? Ya, lagi enak. Ajakin tahlilan rumah tetangga, sorry, lidah gue suka keluh. Seriawan kalau makan berkat. Gile, lu kira makan kuaci isinya berkat. Tapi ketika diberikan ujian oleh Allah, oh doanya panjang, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau perlu dinazar, kalau mau saya sehat ya Allah, saya nazar pakai salat 5 waktu. Nazar apa yang wajib? Biar lo kagak nazar juga emangnya wajib, kan begitu. Oh iya, ya Allah, pokoknya kalau saya sehat ya Allah, anak yatim di kanan kiri akan saya santunin ya Allah, apalagi emaknya. Iya. Pokoknya mau ukuran SM tanya Amil. Woi saudara. Iya, maksud SM gimana Zat? Ya, ada yang masih apa istilahnya? Layak, layak. Ada yang layak, mau yang kadaluarsa begitu. Iya, expired. Pagi-pagi celeng gitu. Pagi-pagi sakau. Nah, masyarul muslimin jamaah sekalian. Yang kedua, wala ta'du ala auladikum, jangan nyumpain anak. Terkadang ngedoain doang ketika apa? 7 bulanin, 4 bulanin. Masya Allah, maulid dibaca, oh cakep. Enggak ditambah apa, sebelum maulid dibaca surah Yusuf. Tambah lagi surah Maryam. Nanya, ngapain baca surah Yusuf? Ayo. Biar ganteng kayak Nabi Yusuf. Ngaca, maknya dodol bapaknya geplak. Kalau Nur Hadi luar biasa, bapaknya bule. Bener, begitu lahir kalau laki kayak Zlatan Ibrahimovic. Tendangan geledek. Main bola bule kan gitu. Dari sini mungkin doa. Kenapa ketika masih dalam janin kita doain, lalu ketika maaf sudah keluar karena mungkin kelakuannya kita jadi kesel, kita sumpahin? Jangan. Wala ta'tu ala auladikum, jangan kita sumpahin. Namanya anak-anak yang keselin ya anak-anak. Begitu. Arahin, mereka perlu arahan. Kita terkadang suka lupa, dasar anak kurang ajar. Ayo ingat, coba pahami kalimat kurang ajar. Sebenarnya kita malu ketika maaf ngambil anak dengan kata-kata kurang ajar. Itu berarti nimpuk muka kita sendiri. Kenapa? Emang kita kurang ngajarin, nggak pernah kita ajarin, maka kurang
kurang ajaran maksudnya. Cuma sebenarnya kurang ajar loh, emang belum diajarin sama kita. Lewat nggak permisi, kita nggak ajarin, kita cuma bilang kurang ajar loh. Lah dia emang belum merasa diajarin, jadi kita ajarin. Yang salah siapa? Nah, orang tua. Jangan saudara, anak sekalipun nakal doain. Ini kita mau urusan doa, urusan duit mulu, urusan dagang, urusan usaha. Ya Allah, biar lancar usaha kami ya Allah, biar usaha rezeki kami ya Allah, biar usaha ya Allah. Dia nggak sadar anaknya sejam ngedownload mulu, megangin HP. Doain anak, minta kepada Allah, Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana wa dzurriyyatana min ahlil ilm wal khair. Allahumma aslih lana dzurriyyatana wahdim ila sabilir rasyad. Rabbana hab lana min azwaj wa dzurriyyah qurrata waj'alna lil muttaqina rabbi ja'alni muqimas wa min dzurri rabbana wa taqabbal. Minta sama Allah anaknya kagak. Gue bilangin lu nggak pernah ngerti lo. Kalau HP bunyi aja langsung lo jawab. Mak lo ngomong bebusa nggak didengerin lo. Biar lo anak gue juga lo, gue sumpahin lo keluar juga sambar petir lo. Nggak sadar, kenapa? Karena emosi. Begitu keluar bener sambar petir. Nangis nggak tuh mak? Nangis nggak? Jangan nangis. Mestinya angkat tangan. Terima kasih Allah, kabul doa saya Allah. Datang warga po, anak po sama anak po nih kenapa gosong po kayak jagung bakar po. Jagung bakar enak pakai mentega. Siapa ya anak po? Ya Allah, ya kan begitu sampai ke gitu mestinya kan doanya kabul. Siapa yang bilang yes doa gue diterima? Tapi ada yang kayak begitu? Kagak. Dia nyumpahin anaknya kecelakaan. Bener kecelakaan. Nangis dia. Yang hebat maaf bapaknya nggak nangis. Kuat, tegar, laki-laki. Begitu anaknya kecelakaan langsung dibawa ke rumah sakit. Pulang dari rumah sakit baru mewek. Kenapa lu mewek? Biayanya mahal. Biayanya mahal. Kan ada BPJS. Itu dia nggak diterima. Kok nggak terima bisa begitu? Kok belum bayar? Doain anak-anak kita, ya. Doain anak kita, mohon kepada Allah. Dia nakal panggil Allah yahdik, ya. Siapa namanya umpamanya Udin, ya Allah yahdik. Itu doa. Hati boleh kesel, tapi mulut jangan sampai sumpah serapah. Apalagi kalau pagi-pagi kesel sama anak, sampai Ragunan, anggota Ragunan keluar. Ya kebun binatang keluar. Nauzubillah, jangan saudara. Doa mohon kepada Allah. Yang ketiga, wala taqu ala amwalikum. Harta kita jangan kita sumpahin. Nah, oleh karena itu perbanyak doa mohon kepada Allah, termasuk malam hari ini kita mendoakan ya bagi istri, kita punya saudara, istrinya Pak Bang Nur Hadi yang sedang diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kandungannya berusia yaitu 4 bulan. Semoga ibunya diberikan kesehatan, janinnya pun demikian. Semoga sang ayah yakni Akhina Nur Hadi selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan dalam menjalankan tugas sebagai seorang suami selalu diberikan kemudahan serta rezeki yang halal dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja sekedar yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, kehilapan, kalimat yang kurang pantas, kemudian mungkin segala pengetahuan yang dangkal, maka semua itu karena memang minimnya pengetahuan yang ada pada diri saya. Ini aja yang dapat saya sampaikan, moga ada manfaatnya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.